Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah sistem pakar. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai inferensi, hari ini kita akan mulai melakukan inferensi dalam bentuk lain. Jadi sebelumnya teknik-teknik inferensi sudah kita bahas menggunakan kepastian berbasis pada rule, aturan, dan data serta representasi. Nah, hari ini kita akan mulai membahas mengenai bagaimana kalau kita melakukan penalaran dalam ketidakpastian. Ya, dalam pertemuan penalaran ketidakpastian ini kita akan mulai dengan menggunakan yang namanya probabilitas bias, dan ini sudah banyak digunakan di dalam sistem pakar. Jadi sistem pakar sudah menerapkan teori probabilitas bias. Nah, teori probabilitas bias sendiri ini sebuah teorema yang ditemukan oleh Revlon Thomas Bayes abad ke-18, dikembangkan secara luas di dalam statistik inferensi dan aplikasinya banyak digunakan untuk DSS dan rehabilitasi. Di dalam teorema bias ini bisa diartikan begini: teorema probabilitas statistika itu merupakan teorema dengan penafsiran yang berbeda. Dalam penafsiran bias menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Jadi kunci dari probabilitas bias adalah adanya petunjuk baru. Jadi probabilitas suatu kejadian, terus ada probabilitas ada kejadian lain, maka seberapa besar kedua kejadian itu probabilitasnya berhubungan. Nah, dalam penafsiran frekuensi teorema ini, representasi inverse probabilitas terhadap dua kejadian itu yang akan kita hitung. Teorema ini ya, dasar dari statistika bias dan sudah banyak diterapkan dalam sains rekayasa, ilmu komputer, teori permainan, kedokteran, hukum, termasuk dalam sistem pakar. Nah, jadi nanti Anda bisa searching, ya cari seberapa banyak model-model atau pengembangan sistem pakar dengan menggunakan inferensi bias ini. Probabilitas bias, baik itu nanti ke bias untuk clustering, bias untuk network ya, jaringan bias dan sebagainya. Nah, sebagai gambaran umum sederhananya adalah seperti ini dalam probabilitas bias ini ya. Jadi contohnya adalah Anda bercakap-cakap ya, kawan Anda sedang bercakap-cakap dengan seseorang di atas kereta api. Ini contoh ilustrasinya. Tanpa informasi tambahan, dia akan berapa besar kemungkinan dia bercakap-cakap dengan seorang perempuan? Karena ada laki-laki dan perempuan, berarti bisa jadi peluangnya adalah 50% kemungkinan dia bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Nah, akan berbeda lagi pada saat ada informasi baru, ada kejadian baru atau bentuk baru. Contohnya kawan Anda itu mengatakan bahwa saya bercakap-cakap di atas kereta api dengan rambut panjang. Nah, dengan adanya informasi baru tadi, ya, maka kemungkinan untuk bercakap-cakap dengan seorang wanita akan menjadi besar probabilitasnya. Kenapa? Karena ada informasi berkaitan dengan rambut panjang. Jadi teorema bias itu nanti akan digunakan untuk menghitung besarnya peluang bahwa seseorang itu berbicara dengan seorang wanita, dan apabila ada tambahan informasi atau fakta baru bahwa dia adalah seorang perempuan. Nah, jadi itu gambaran sederhana dari sebuah probabilitas bias. Jadi ada sebuah peluang yang sudah terjadi, terus ada informasi baru itu yang akan memengaruhi nilai probabilitas dari sebuah
kondisi tadi. Ya, tuh. Nah, sekarang kita contohkan ilustrasi aja, sederhana aja. Nah, contohnya adalah di sebuah perkantoran akan menggunakan tenaga listrik untuk aktivitas pekerjaannya, ya. Jadi saat ini kan, nah ternyata aktivitas itu harus terjamin walaupun ada pemadaman listrik, sehingga di perkantoran tadi menyediakan dua sumber listrik yang digunakan, yaitu dengan PLN dan generator. Nah, kondisinya bagaimana? Bila listrik PLN padam, maka secara otomatis generator akan menyala dan memberikan listrik untuk seluruh perkantoran. Jadi dengan menggunakan otomatis, ya, jadi kemungkinan PLN padam, generator naik langsung jalan. Nah, ternyata dalam hal seperti itu ada gangguan yang dialami, yaitu adanya ketidakstabilan arus listrik baik dari PLN maupun generator yang dikhawatirkan akan merusak peralatan elektronik atau listrik. Nah, kondisi atau probabilitas atau berdasarkan hasil perhitungannya, ini bukan asal saja, diasumsikan bahwa contohnya probabilitas terjadinya listrik padam itu adalah 0,1. Itu bisa diartikan peluang perkantoran itu menggunakan listrik PLN adalah 0,9 dan peluang menggunakan generator adalah 0,1. 0,9 atau 90% lah ya gambarnya, dan untuk 0,1 adalah 10%. Jadi penggunaannya saat ini adalah 0,9 untuk listrik PLN dan 0,1 untuk generator. Nah, peluang terjadi ketidakstabilan pada listrik PLN maupun generator masing-masing adalah 0,2 dan 0,3. Jadi listrik PLN 0,2 dan generator 0,3. Nah, dari permasalahan ini bisa diilustrasikan sebagai berikut. Contohnya adalah E itu adalah penggunaan listrik PLN. E pangkat C itu adalah penggunaan listrik generator. Nah, A itu adalah terjadinya kestabilan. Jadi semesta pembicaraan kita adalah A ini adalah peristiwa terjadinya ketidakstabilan arus. Nah, bisa digambarkan bahwa E beririsan dengan A, E beririsan dengan A, EC juga beririsan dengan A. Yaitu tadi karena masing-masing sebesar 0,2 dan 0,3 terjadinya listrik ketidakstabilan listrik baik menggunakan PLN maupun menggunakan generator. Jadi ini secara gampangnya adalah penggambaran dari kondisi ini. Nah, kondisi ini akan kita hitung berapa sih kemungkinan terjadinya, probabilitasnya dengan menggunakan bias. Nah, bisa diartikan peristiwa A atau terjadinya ketidakstabilan dapat dilihat sebagai gabungan dari dua kejadian saling lepas, yaitu A kejadian ketidakstabilan listrik PLN dan E pangkat C adalah ketidakstabilan dari generator, atau A bisa diartikan adalah gabungan dari AO ya, union, dan EC. Sehingga kalau kita gunakan rumus probabilitas bersalap menjadi PA probabilitas A itu adalah P gabungan dari probabilitas dari EA dan EC, atau kalau di laut runut menjadi PA plus ya, union jadi plus, atau bisa diartikan P E adalah dari PLN dan P kali PAE adalah listrik A adalah ketidakstabilan perangkat ditambah dengan PEC tambah PAEC. Ini rumus dari tadi ya. Ini bagaimana kita menggambarkan, dan sehingga kalau kita hitung maka
ketidakstabilan atau penggunaan PE itu adalah probabilitas penggunaan dari listrik PLN itu adalah 0,9, probabilitas penggunaan listrik dari generator adalah 0,1. PLN dan ini generator. Terus kejadian ketidakstabilan menggunakan listrik PLN adalah 0,2 dan ketidakstabilan menggunakan listrik generator 0,3. Jadi kalau dihitung rumusnya adalah seperti ini. Rumus yang tadi kita masukkan 0,2 adalah ini kalikan 0,9 kalikan 0,2 tambah 0,2 jangan 1. Nah, artinya apa 0,21 ini? Artinya adalah probabilitas kemungkinan terjadinya ketidakstabilan. Nah, kembali pada masalah di atas, bila diketahui terjadi ketidakstabilan, maka berapa probabilitas saat aliran listrik dari generator? Jadi kita bisa hitung PEA adalah P dari penggunaan generator dibagi PA ketidakstabilan generator, ini ketidakstabilan probabilitasnya, sehingga nanti dibagi dan ketemunya 0,143 ya. Jadi probabilitasnya adalah ini adalah probabilitas bias, kemungkinan terjadinya ketidakstabilan arus listrik pada saat menggunakan generator. Nah, secara umum kita bisa menggambarkan probabilitas bias tadi seperti ini. Jadi diasumsikan adanya peristiwa B1, B2 sampai dengan BK berapapun jumlahnya, itu adalah merupakan gabungan atau sekatan dari ruang-ruang sampel S dengan probabilitas B itu tidak sama dengan 0. Untuk B adalah 1 sampai dengan K, ini jumlah dari peristiwanya, dan maka setiap peristiwa A anggota dari S, sehingga bisa dirumuskan probabilitas dari A itu adalah jumlah dari probabilitas B yang menjadi kejadian di dalam A. Ini kan irisan B yang menjadi bagian dari A, irisan dari A. Atau bisa diartikan jumlah dari probabilitas B dikalikan dengan jumlah probabilitas B yang terjadi di A. Contoh, namanya K-nya adalah 3, berarti ada B1, B2, dan B3. Maka probabilitas A itu adalah gabungan dari probabilitas B di dalam A, B1 di dalam A, B2 di dalam A, dan probabilitas B3 di dalam A. Inilah menjadi struktur dari teorema bias. Jadi untuk menjelaskan seberapa besar peluang atau probabilitas terjadinya A berdasarkan 3 buah kejadian ini dijumlahkan. Nah, itu penjumlahan dari ketiga bagian ini. Itu adalah probabilitas terjadinya sebuah kejadian A. Nah, bisa diartikan seperti apa? Bila digunakan probabilitas PA P1, PB1A, PB2A, dan seterusnya PBKA, maka rumusnya menjadi PB dari A itu adalah PA irisan dari B dibagi jumlah probabilitas B irisan dari A. Atau biar diartikan PR itu jumlah dari B-nya ya, B ke1, kedua dan seterusnya. Probabilitas B dikalikan dengan P
kejadian total kejadian D dan kejadian B dibagi dengan probabilitas PB kali PAB. Jadi sebenarnya ini hanya rumus sederhana saja ya. Kalau tadi kan keseluruhan kan dilihat per satu-satu. Contohnya kalau tadi itu adalah keseluruhan jumlah terjadinya ketidakstabilan. Nah kalau ini adalah bagaimana kalau terjadi ketidakstabilan pada saat menggunakan generator, atau bagaimana terjadi probabilitas kejadian terjadi pada saat menggunakan listrik PLN. Nah inilah yang dihitung dengan menggunakan rumus ini. Rumus ini untuk menghitung yang tadi, seberapa besar kemungkinan terjadinya probabilitas jika terjadi bagian dari sekatan atau probabilitas bagian dari jumlah tadi ya. Nah, bila pemancar dibangun tengah kota, peluang terjadinya gangguan sinyal adalah 0,05. Di kaki bukit, peluang terjadinya gangguan sinyal adalah 0,6, dan di tepi pantai peluang 0,08. Jadi kalau 0,2, 0,3 dan 0,4 ini adalah peluang dibangunnya masing-masing dibangun di pemancar, sementara ini adalah terjadinya gangguan di masing-masing bangunan tadi. Nah, yang kita lihat adalah berapa peluang terjadinya gangguan sinyal. Nah, dan kedua, bila telah terjadi gangguan pada sinyal, berapa peluang operator tersebut telah membangun di pantai. Jadi nanti berapa total sinyalnya, probabilitas sinyal, dan berapa sih probabilitas untuk yang di pantai. Nah, kita akan coba hitung dengan menggunakan probabilitas Bayes. Sehingga kita misalkan saja untuk mudah saja ini ya, A itu adalah gangguan sinyal, B1 adalah pemancar di tengah kota, B2 adalah bukit, dan B3 adalah di pantai. Maka peluang A terjadinya sinyal bisa dihitung dengan jumlah dari irisan B1, B2, dan B3. Maka kita hitung PA itu adalah P probabilitas PB1 kali PAB1 tambah probabilitas B2 kali PAB2 ditambah probabilitas B3 kali PAB3. Atau dijadikan 0,2 kali 0,5 tambah 0,3 kali 0,6 tambah 0,5 kali 0,8 hingga hasilnya adalah 0,6. Ini adalah semua probabilitas semuanya atau PA ya. Nah, D-nya bila kita tidak sinyal maka operator telah membangun pantai, sehingga berapa peluang operator tersebut membangun pantai bila telah terjadi gangguan sinyal. Operator bangun di pantai adalah B3. B3 adalah, maka kita bisa hitung PB3 adalah PAB3 dibagi PA. P atau PB3 kali PAB3 dibagi PA. Berapa sih PAB3? 0,5 ini ya, 0,5 kali 0,08 kemungkinan probabilitas terjadinya gangguan sinyal dibagi dengan hasil PA atau 0,068, ketemunya adalah 0,5. Jadi artinya apa? Artinya probabilitas terjadinya sinyal apabila dibangun di pantai adalah 0,588. Ya, itu maksud dari ini. Ya, seberapa besar peluang bersyarat apa bila operator dibangun di pantai dan terjadi gangguan sinyal atau 0,588. Jadi nilai probabilitas itu antara 0 sampai 1. Ya, ini contoh.
dari jawaban tadi kita berusaha mencoba menghitung peluang terjadinya gangguan sinyal dan terjadinya sinyal apabila pemancar dibangun di pantai. Nah, teorema Bayes sendiri yang dibatasi oleh dua buah kejadian dan dapat diperluas ke n kejadian yang banyak, ya, tinggal sambungan B1, B2, B3 dan seterusnya. Teorema Bayes untuk kejadian besar n, kejadian seperti ini. PBA atau PB irisan A dibagi PA, di mana A tidak sama dengan 0, atau PAB itu adalah dibalik PAB dibagi dengan PB, dan sama, pembaginya tidak boleh 0. Ini teorema Bayes. Nah, kita bisa melengkapinya bahwa teorema Bayes lebih lengkap dengan menyamakan pembilang pada kedua persamaan satu tadi, pembilang sama, sehingga diperoleh hubungan probabilitas kejadian berat A dengan B secara bolak-balik adalah PBA adalah probabilitas AB kali probabilitas B dibagi probabilitas A. Berdasarkan hubungan A dengan kejadian bersyarat, PA-nya adalah tadi rumus yang awal tadi, jumlah dari probabilitas AB dikali probabilitas B. Jika persamaannya menjadi kompleks, PBA probabilitas B di dalam A itu adalah probabilitas A di B kali probabilitas B dibagi dengan jumlah probabilitas sebanyak anggotanya, B1, B2, B3 sampai ke B ke N. Jadi semuanya ada 3, B1, B2, B3, ada 4, 1, B2, B3 sampai B4 dan seterusnya. Ini rumus kompleks apabila kita menemukan probabilitas dari syarat-syarat yang lebih dari 2. Contohnya tadi namanya bertemu perempuan 1, terus probabilitas berambut panjang 2, ketiga namanya probabilitas membawa tas punggung 4, dan terusnya. Jadi probabilitasnya kejadiannya bisa lebih dari 1. Ya, ini apabila terjadi probabilitas untuk jumlah kejadian yang lebih dari 1. Nah, contoh lain. Suatu sistem komunikasi biner yang transmitnya mengirim sinyal hanya 2 buah, sinyal 1 atau 0, yang di luar kanal dan terang. Kanal dapat mengakibatkan terjadi salah pengiriman, misalnya pengiriman sinyal 1 ternyata di si penerima sinyal 0. Jadi bisa ngirim 0, 1 dan 0, tapi bisa terjadi kesalahan pengiriman. Sehingga ruang sampelnya mempunyai 2 elemen, yaitu 1 dan 0. Himpunan B-nya ya 1, 2. Atau event kejadiannya muncul ke sinyal 1 pada sisi pemancar, sedangkan himpunannya adalah 1, 2, munculnya sinyal 1 pada penerima tapi nilai 0 pada sisi penerima. Jadi kemungkinannya berapa sih terjadi salah kirim. Sehingga probabilitas mengenai sinyal A 1 dan 0 yang berdasar ini nilai probabilitasnya. Pengiriman 1 diterima 1 0,6, pengiriman 1 dikirim diterima 0 adalah 0,4 probabilitasnya. Nah, probabilitas bersyarat menggambarkan pengaruh kanal ketika sinyal ditransferkan. Sinyal 1 yang dikirimkan dan diterima sinyal 1 dengan probabilitas 0,9. A-nya itu adalah total terjadinya pengirimannya. Di A untuk B1 itu adalah 0,9, sementara A, B1, A2 dan A1 itu adalah 0,1. Sehingga simbol dengan 0 adalah PA B2 nya 0,1, dibalik ya, 0,2 nya adalah B2 nya adalah 0,9. Nah, diagram simetrik komunikasi ini hanya ilustrasi saja. Dari A1 ya, dari B
A1 0,9, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan adalah 0,1. B2 kirim sama ya, dibalikannya nih 0,1 dan B 0,9. Ini untuk mempermudah saja, ilustrasi saja, karena total pengiriman kan 100% ya, probabilitas 0,6 dan probabilitas 0,4. Maka kita cari yang ditanyakan probabilitasnya dengan syarat dikirim benar pada sisi penerimaan A1 dan A2 dengan menggunakan teorema Bayes, dan probabilitas sinyal dengan syarat dikirimkan salah pada sisi penerimaan A1 dan A2 dengan menggunakan teorema Bayes. Nah, kita hitung. Nah, jumlah probabilitas bersyarat kejadian adalah 1. Totalnya ada 1. PA-B1 tambah PA2-B1 adalah 1. Nah, jika probabilitas A1 dan A2 yang kita hitung maka menjadi seperti ini. Probabilitas A1 adalah PA-B1 kali BP-B1 ditambah PA-B2 kali B2. 0,9 kali 0,6 tambah 0,4, 0,58. Sementara A2-nya adalah A2-B1 kali B1 PA2-B1 kali B2 PA2-B2 kali B2. Ini juga sama, tinggal kalikan aja 0,1 kali 0,6 tambah 0,9 0,4 ketemu 0,4. Jadi probabilitas A1 adalah 0,58, probabilitas A2 adalah 0,42. Probabilitas dari benar bagaimana? Ya, kita benar adalah PB1 A1 tinggal masukkan tadi sudah dihitung, ketemu 0,5 dan nilainya adalah 0,931. Diterima oleh A2 nya juga sama, tinggal kalikan aja, dibagi ya, kalikan dan dibagi, ketemu 0,85. Sedangkan probabilitas diterima salah bagaimana? Tinggal dihitung B2 nya, dibalik ya, B2 A1 dan B1 A2, ketemunya adalah 0,069 dan 0,143. Ya, ini jadi nilai didapat adalah ini probabilitasnya. Nah, sekarang latihan lagi. Ada 3 orang yang dicalonkan menjadi rektor seperti tinggi, Ahmad, Budi, dan Catur. Peluang Ahmad terpilih dalam 0,3, Budi 0,5, Catur 0,2. Bila Ahmad terpilih maka SPP naik 0,8. Budi terpilih, peluang SPP 0,1, Catur terpilih maka SPP 0,4. Bila setelah pemilihan SPP telah naik, siapa yang terpilih tidak diketahui umurnya. Berapakah peluang Catur terpilih? Jadi yang mau ditanyakan adalah seberapa besar Catur terpilih, tapi diketahui SPP telah naik. Tidak tahu siapa yang terpilih. Berapa peluangnya? Peluang Catur terpilih. Nah, ini contoh probabilitas ya, probabilitas dari kemungkinan terpilihnya Catur berdasarkan informasi yang ada, tapi ternyata SPP sudah naik. Nah, sekarang latihan kedua. Dalam interpretasi 3 mesin dari M1, M2, dan M3 menghasilkan 30%, 45%, dan 25% produk. Diketahui dari pengalaman sebelumnya bahwa 2%, 3%, dan 2% dari produknya tidak bisa mengalami kerusakan cacat. Diambil satu produk yang cacat, tentukan peluang bahwa produk yang cacat berarti M3. Berarti Anda diminta untuk menghitung berapa kemungkinan terjadinya probabilitas produk cacat dari mesin ketiga. Ya, jawabannya nanti Anda bisa cek sendiri. Jawaban latihan kedua. Ya. Dan selain suplemen ini, selain materi ini, saya juga sudah mengirimkan suplemen beberapa cara perhitungan dan contoh-contoh untuk penggunaan probabilitas Bayes. Anda juga bisa mempelajari, bisa membandingkan
bisa juga untuk menjadi referensi jurnal-jurnal atau artikel-artikel atau contoh-contoh sistem pakar yang dikembangkan dengan menggunakan probabilitas bias ini, dan banyak sekali dicari saja di terbitan jurnal-jurnal yang membahas itu. Jadi sebagai referensi untuk memperkaya pemahaman Anda tentang probabilitas bias. Jadi intinya adalah awalan dari pertemuan hari ini adalah Anda paham dengan adanya kemungkinan terjadinya inferensi dengan model ketidakpastian. Jadi nanti kita juga bahas mengenai dalam inferensi ketidakpastiannya adalah yang namanya metode Bayes inference system, ya, terus ada juga nanti menggunakan namanya CF, ya, certainty factor, dan juga ada metode damper saver yang akan kita bahas di pertemuan program berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa Anda pelajari suplemennya, dan ada beberapa contoh latihan soal yang bisa untuk Anda kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang.